Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita membahasnya sesuai dengan kumpulan FR atau Field Report dari teman yang sudah ujian di tahun-tahun sebelumnya. FR yang pertama. Di sana katanya membahas tentang prinsip IPA yang diterapkan pada balon udara. Dapat pula diterapkan pada titik-titik. Jadi teman kita ini menjawab jembatan ponton sesuai dengan hukum Archimedes. Jadi ini adalah gambar dari balon udara, kemudian perlengkapan-perlengkapannya. Jadi prinsip kerja dari balon udara ini dengan memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luar. Jadi di sini ada burner atau apinya, kemudian sehingga udara di dalam ini nanti lebih panas dibandingkan dari udara yang ada di luar. Sehingga balon tersebut mengembang dan bisa terbang. Hal inilah yang menyebabkan adanya gaya ke atas yang membuat balon melayang ke atas. Dan kejadian ini sesuai dengan hukum Archimedes. Teknologi yang menggunakan hukum Archimedes yaitu hidrometer, jembatan ponton, balon udara, dan dongkrak mobil. Jadi itu hubungannya. Prinsip IPA yang diterapkan balon udara dapat pula diterapkan pada jembatan ponton. FR kedua. Sifat bayangan teropong bintang. Di sini teman kita itu menjawab maya terbalik diperbesar. Kemudian ada juga sifat bayangan pada loop, tegak maya diperbesar. Sifat bayangan pada loop kita sudah bahas pada video pembelajaran sebelumnya, silahkan Bapak Ibu cek. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang teropong bintang. Teropong bintang dapat dilihat bayangannya dengan menggunakan mata tidak berakomodasi, kemudian mata berakomodasi maksimum. Di sini pada teropong bintang terdapat dua lensa. Lensa yang letaknya dekat dengan objek namanya lensa objektif. Lensa yang dekat dengan mata pengamat namanya lensa okuler. Di sini bisa terlihat bayangan dari lensa objektif, ini dia. Kemudian ini adalah bayangan dari lensa okuler. Jadi bayangan dari lensa okuler ini adalah sifat bayangan terakhir dari teropong bintang. Ini juga untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi sifat bayangan akhir yang diperoleh dari teropong bintang itu adalah maya tegak diperbesar. Jadi ini dia maya tegak diperbesar. Kalau untuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektifnya yaitu adalah nyata terbalik diperkecil. FR ketiga. Ada lagi soal ciri-ciri hewan. Kita diminta menyebutkan itu termasuk apa. Saat itu saya galau milihnya antara insekta dan arachnida. Apa ya? Jadi di sini nanti kita akan bahas contoh dari insekta dan arachnida. Jadi insekta dan arachnida ini termasuk ke dalam arthropoda. Arthropoda itu hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya tubuh dan kaki bersegmen, eksoskeleton atau dinding tubuhnya berkitin dan bersegmen. Alat mulut beruas dan dapat beradaptasi untuk makan. Bernafasnya bisa dengan permukaan tubuh, insang dan trakea. Alat pencernaan makanannya berbentuk tabung dan terletak di sepanjang tubuh. Alat pembuangannya melalui pipa panjang pada organ tubuh, rongga tubuh. Bentuk tubuhnya bilateral simetris. Tubuh dibungkus oleh kitin dan sistem sarafnya tangga tali. Arthropoda terbagi atas 4 kelas. Yang pertama Crustacea, 2 Arachnoidea, 3 Insecta, 4 Myriapoda. Yang termasuk ke dalam Crustacea ini adalah arthropoda yang hidup di perairan. Lobster, kepiting, udang karang, dan teritik. Kalau untuk lobster, Bapak Ibu tentu tahu bagaimana bentuknya, kepiting juga, udang juga.
udang karang. Kemudian ada teritip, ini mungkin yang agak sedikit kurang biasa. Teritip itu seperti ini, seperti kerang-kerang kecil yang melekat biasanya di perahu. Kemudian arachnoidea, contohnya laba-laba, kalajengking, dan ketonggeng. Kalajengking dan ketonggeng ini hampir-hampir mirip bentuknya. Kemudian ada lagi yang lainnya yaitu caplak kudis, tungau, dan caplak unggas. Ini semuanya termasuk ke dalam arachnoidea. Bisa diamati dari contoh ini bagaimana ciri-cirinya. Lalu insekta. Insekta ini termasuk kelompok arthropoda yang sangat luas cakupannya. Mulai dari kelompok Diptera, contohnya lalat, Coleoptera misalnya kumbang, Hymenoptera misalnya semut, lebah, dan tabuhan, Lepidoptera misalnya kupu-kupu dan ngengat. Jadi ini contohnya banyak sekali. Lalu Myriapoda. Myriapoda ini contohnya kaki seribu dan kelabang. Nah, ini contoh lainnya. Jadi untuk memahami berbagai macam kelas dari arthropoda ini bisa dilihat dari contohnya. Kalau Crustacea ini khusus untuk khusus untuk arthropoda yang hidup di perairan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami perbedaan dari keempat kelas dari arthropoda ini. FR keempat, menghitung tekanan hidrostatis darah dalam Pascal. Mungkin saja soalnya seperti ini. Soal tentang transfusi darah ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan Bapak Ibu cek lagi. Jadi kalau sesuai dengan FR yang dibagikan teman kita ini, bisa jadi soalnya seperti ini. FR kelima, sebuah kapal memancarkan bunyi ke dasar laut. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari dasar laut. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut 1400 meter per sekon, kedalaman air laut di tempat tersebut adalah A 1050 meter, B 700 meter, C 1800 meter, D 1400 meter, D E 2800 meter. Ini adalah konsep pemantulan bunyi yang dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi di sini diketahui V-nya 1400, T-nya 4 sekon, S-nya berapa. Jadi untuk mengukur kedalaman laut berdasarkan pemantulan bunyi, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan 1/2 kali V kali T, atau V kali T dibagi 2. S itu adalah kedalaman laut, V cepat rambat bunyi, dan T adalah selang waktu. Jadi S-nya di sini yaitu V kali T dibagi 2. S-nya sama dengan 1400 dikali dengan 4 sekon dibagi 2. Hasilnya adalah 2800 meter per sekon. Jawabannya adalah E. Soal ke-6. Sel-sel hibridoma adalah hasil karya bioteknologi yang bertujuan untuk menghasilkan A. enzim, B. antibodi monoklonal, C. vaksin, D. hormon, E. antibodi poliklonal. Jadi hibridoma atau fusi sel merupakan teknologi penyatuan atau fusi dua sel dari organisme yang sama ataupun berbeda untuk menghasilkan satu sel yang mengandung gen campuran antara kedua sel tersebut. Teknologi hibridoma ini akan menghasilkan sel hibrid atau sel hibridoma yang mampu memproduksi antibodi monoklonal. Jadi jawabannya ini adalah B. Lalu di option ini ada istilah enzim, mungkin sering Bapak Ibu dengar. Kemudian ada antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Sebenarnya apa perbedaan keduanya ini? Jadi antibodi monoklonal itu bersifat spesifik pada satu epitop. Epitop itu adalah bagian dari antigen yang berikatan dengan molekul reseptor. Antibodi poliklonal itu adalah antibodi yang dihasilkan dari campuran berbagai antibodi yang dihasilkan oleh berbagai sel. Antibodi poliklonal dihasilkan dari penyuntikan imunogen pada hewan. Soal
A ke-7. Sejumlah hewan terutama ikan hiu, pari, dan ikan berkumis sejenis lele mempunyai kemampuan mendeteksi medan listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Medan listrik yang demikian itu dihasilkan oleh aktivitas otot dan berfungsi untuk mendeteksi adanya musuh maupun makanan. Alat penerima rangsangan berupa medan listrik tersebut adalah A. Elektrosensor, B. Elektrometer, C. Elektroreseptor, D. Elektroporus. Jawabannya itu adalah elektroreseptor. Merupakan sekumpulan sel penerima rangsangan listrik, biasanya terdapat pada hewan yang memiliki sel elektroreseptor, seperti ikan hiu martil, ikan pari, ikan belalai gajah, echidnas, dan belut listrik. Jadi ini jawabannya adalah C. FR ke-8. Apa yang terjadi jika kemiringan bumi hanya 10 derajat? Jadi sekarang bumi itu berada pada kemiringan 23,50. Jadi sepanjang bumi berevolusi, rotasi bumi itu tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan berosilasi dengan kemiringan sebesar 23,50. Lalu apa manfaatnya bumi dalam posisi kemiringan 23,5 ini? Yang pertama, kemiringan bumi memungkinkan terjadinya musim yang suhunya tidak terlalu ekstrim dan cukup seimbang. Lalu kemiringan ini jugalah yang menyebabkan bumi memiliki 6 musim yang berbeda di seluruh penjuru negeri. Lalu apa yang terjadi jika kemiringannya itu menjadi 10 derajat? Tentu akan terjadi kebalikan dari ini semua, yaitu akan terjadi perubahan suhu yang ekstrim, lalu suhu yang tidak seimbang, kemudian musimnya mungkin hanya ada 2, lalu periode panas siang dan malam itu benar-benar pas 12 jam untuk seluruh permukaan bumi. Indikator ke-9. Soal tentang doli. Doli di sini mungkin maksudnya domba doli. Yang ditanya teknologi apa namanya? Saya salah jawab. Saya jawab plasmid. Katanya yang benar itu transfer inti. Jadi, domba doli mencetak sejarah sebagai binatang pertama yang dikloning dari sel domba dewasa menggunakan teknik yang disebut somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Ini yang disebut tadi transfer inti. Jadi transfer inti sel somatic cell nuclear transfer SCNT adalah teknik laboratorium untuk menghasilkan embrio hidup dari sel somatik atau sel tubuh dengan sel telur. Teknik ini terdiri dari mengambil oosit atau sel telur tanpa inti dan menanaminya dengan inti dari sel somatik. Teknik ini digunakan dalam cloning baik untuk tujuan reproduksi maupun penyembuhan. Domba doli adalah hasil cloning mamalia pertama tahun 1996 dan dibuat dengan teknik ini. Jadi teknik pembuatan domba doli yaitu dengan transfer inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer. FR ke-10. Saat air di pasir menguap, kalor untuk penguapan diambil dari buah-buahan sehingga buah-buahan menjadi dingin. Jadi ada soal berupa gambar seperti ini. Ada 2 buah tempayan. Jadi tempayan ini diberi pasir lalu diletakkan buah di tengahnya. Ini sebenarnya adalah teknik pendinginan sederhana. Jadi alat ini terdiri atas 2 tempayan dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Kemudian pasir diisikan di antara 2 tempayan. Selanjutnya air ditambahkan pada pasir ini sehingga pasirnya basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan, sehingga makanan menjadi dingin. Suhunya bisa turun menjadi 15 derajat Celcius. Jadi ini adalah teknik pendinginan sederhana, pengawetan makanan sederhana.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal sesuai dengan FR atau field report dari teman-teman kita yang ujian sebelumnya. Semoga ini membantu Bapak Ibu untuk menghadapi pretest tahun ini. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya lulus pretest dan bisa ikut terpanggil PPG lalu lulus sertifikasi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.